Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Bisa Sendiri. Yes, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan lagi sebuah tutorial masih seputar membuat tabel di Microsoft Word. Kasusnya pun masih sama, hanya saja ada tambahan nanti ya. Ya, ada tambahan kalau seperti yang pertama kemarin ya, di mana ada kolom jumlah penjualan, bawahnya ada kolom lagi, ya dibagi 3 lagi. Nanti kalau ke depannya pasti akan sering menemukan kasus seperti ini, ya. Kemudian di atasnya ada judul tabel, ya. Ada judul tabel buat memuat 3 baris seperti ini. Kemudian di bagian kirinya sisipkan logo atau gambar. Oke, kita langsung saja. Anda boleh siapkan dokumen baru. Ya, dimulai mengetikkan judul-judul kolom. Boleh diawali dari kolom berapa saja. Boleh diawali dari baris berapa saja. Cuman sebaiknya diberi space ya. Supaya nanti di bagian yang kosong ini kita bisa nambahkan judulnya. Judulnya belakangan saja ya. Kita mulai dulu dengan menuliskan judul kolomnya dulu seperti kemarin itu. Kita mulai dan mengetikkan nomor urut. Ingat satu sel, satu judul kolom. Kemudian nama barang, pindah lagi jumlah penjualan. Nah, kemudian tadi di bawahnya jumlah penjualan ada Januari, Februari, Maret ya. Jan, Feb, dan Mar. Nah, menambahkannya langsung ketikkan di bawahnya kolom atau di bawahnya teks jumlah ini ya. Yang di sini tempatnya Jan, Feb, dan Mar. Jannya di sini, kemudian Marnya pindah di kolom berikutnya, Febnya di kolom berikutnya. Nah, seperti ini. Ya, hati-hati jangan sampai keliru. Lanjutkan lagi untuk rata-rata penjualan jangan sampai di sini. Ya, tetapi setelah kolom Feb-nya. Ya, nanti kalau di sini kacau nanti hasilnya ya. Oke, kita lanjutkan rata penjualan. Maaf. Penjualan, kemudian kanannya lagi ya. Harga barang. Kanannya lagi penjualan kotor. Kanannya lagi diskon. Kanannya lagi penjualan bersih. Oke. Kalau misalkan ada yang keliru ngetiknya seperti ini, langsung aja bisa di double klik ya. Tidak perlu ngetikkan ulang, double klik saja di selnya atau bisa diklik di bagian atas ini, hapus mana yang salah atau tambahkan mana yang salah ya. Lalu di enter. Nah, seperti ini. Untuk judulnya penulisannya sudah selesai. Ingat, hati-hati tadi setelah menuliskan Feb ya. Kolom rata-rata Anda tuliskan setelah kolom Feb ya. Kemudian kita mulai dari kolom nomor urut ya. Kita gabung langkah pertama, kita gabung dulu dua sel ini ya. Dua sel ini. Blok. Ingat, ngebloknya hanya dua sel, dua baris ini ya, 8 dan 9. Ya, jangan sampai merosot turun ke bawah seperti ini ya. Cukup sampai di sini. Kemudian merge and center. Klik saja. Untuk apa? Untuk menggabung dua kolom tadi, dua baris tadi, maaf. Seperti ini. Terus dilanjutkan dengan memilih wrap text. Ya, dengan memilih wrap text. Ya. Terus gunakan yang rata tengah. Nah, nama barang juga demikian, blok. Dua sel ini, dua baris ini, merge and center. Kemudian wrap text, ya, boleh di middle line.
Ya, center ini juga boleh. Terus dilanjutkan kolom jumlah penjualan. Nah, jumlah penjualan ini kita blok dari sini ke kanan, bukan ke bawah ya. Kalau tadi biasanya ke bawah. Kali yang kita gabung adalah kolomnya. Kalau yang ini tadi yang kita gabung adalah barisnya. Lalu jumlah penjualan yang kita gabung adalah kolomnya. Ya, sampai dengan kolom G ya. Klik merge and center lagi. Seperti ini ya. Perlu wraptext apa tidak? Boleh Anda klik, boleh tidak. Ya, silakan. Kalau yang ini, khusus yang ini, wraptext tidak perlu pun tidak masalah. Kemudian yang Jan, Mar, dan Feb di blok di rata tengah saja. Tidak perlu digabung ya, nanti kalau Anda gabung, nah, hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi yang bagian bawah ini tidak perlu kita merge and center. Cukup kita beri atur dengan di rata tengah ya. Nah, seperti ini. Rata-rata yang kita gabung barisnya. Merge and center lagi. Ya, wraptext kali. Kalau ya ini tentu saja kita harus menggunakan wraptext karena ada bagian yang tidak terlihat. Supaya terlihat, tentu saja kita pilih wraptext. Middle. Ini juga demikian. Wraptext lagi terus sampai dengan penjualan bersih nanti kita gabung terus ya, gunakan wraptext. Nah, seperti ini. Kok nggak langsung saja bagaimana? Nah, kalau misalkan kita ingin gabungnya langsung, nah ini yang susah ya. Dan yang cepat, misalkan supaya lebih cepat, kita gabung langsung menggunakan merge and center. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ya kan? Nah, jadi harus satu kolom gitu ya. Oke, yang ini juga demikian saya gabung merge and center. Wraptext. Nah, sudah selesai, tinggal diatur apanya? Lebar kolomnya. Nomor urut kita atur. Nama barang kita lebarkan sedikit. Jumlah juga demikian. Kita atur lebar kolomnya sedikit. Kemudian rata-rata. Nah, ini ada bagian yang agak kelihatan. Berarti perlu kita lebarkan juga. Harga barang, penjualan, diskon, sampai dengan penjualan bersih. Nah, judul kolom sudah selesai. Ya, sekarang tinggal kita atur nomor urut dan isikan tabelnya isinya ya. Nomor urut, nama barang, channel dan seterusnya. Silahkan Anda ketikkan, nanti bahannya bisa Anda ketik bebas atau bisa download bahan materinya dari atau melalui website www.bisasendiri.com di file atau di halaman unduhan gitu ya. Nah, kali ini saya supaya lebih cepat copy saja ya. Saya copy. Nah, seperti ini. Saya hilangkan dulu ya bordernya. Nah, terus terakhir, bukan terakhir sih, maksudnya kita ingin tebalkan barisnya ya, garis-garisnya bukan barisnya, bordernya. Kalau masih dalam posisi seperti ini, nanti kalau seperti kemarin itu ya, kita hilangkan grid line-nya, nah maka garisnya tidak akan tampil. Kalau dicetak, di print, itu yang muncul ya hanya teks-teksnya saja seperti ini. Ya kan? Nah, maka perlu kita tebalkan atau tampilkan grid line-nya atau baris-garisnya, bordernya. Ya, blok semuanya seperti kemarin. Kemudian dibuka panahnya yang ini, border, jangan lupa tempatnya, posisinya di sini ya. Terus Anda bisa pilih yang all borders. Nah, Anda bisa lihat seperti ini hasilnya. Kita lebih rapikan lagi nomor urut dan seterusnya ini ya. Misalkan ini saya beri warna ya, atau mungkin
garisnya dulu ya, bordernya ini yang untuk judulnya ini saya lebih tebalkan, yaitu pakai menggunakan thick outside border. Ini supaya bagian luarnya tebal. Ya, bagian yang kita blok itu lebih tebal. Blok lagi semuanya. Untuk apa? Untuk saya beri warna, misalkan warna kuning boleh, atau warna menurut keyakinan Anda masing-masing, silahkan. Misalkan ini, ya. Kemudian ini tetap ya, rata perataannya silahkan atau sendiri, sesuaikan sendiri, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk tabel, saya kira sudah cukup ya. Silahkan sesuaikan seperti yang sudah saya contohkan tadi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan menambahkan judulnya seperti ini. Oke, kita tambahkan judulnya dengan mengetikkannya di mana? Misalkan di sini ya. Laporan. Ingat ya, mengetikkannya satu kolom data penjualan. Jangan sampai mengetikkan sebuah teks, kalimat ya dalam satu baris itu atau judulnya misalkan ya, buatnya beda-beda kolom, misalkan laporan, datanya di kolom berikutnya, penjualannya di kolom berikutnya. Nah, ini salah. Salah ya, salah sekali. Caranya ya tadi, satu sel ini, satu kotak ini untuk memuat satu kalimat itu. Laporan data penjualan. Ya, kemudian bawahnya toko Jaya Elektro misalkan. Terus ya ini aja deh ya. Nanti yang tambahnya ya sendiri. Nah, ada blok ya, boleh ditebalkan fontnya ya. Size-nya juga boleh diatur besarnya seperti ini. Kemudian boleh juga diganti fontnya, mana yang diinginkan seperti ini ya. Nah, berikutnya kita sisipkan gambar ya, kita sisipkan gambar di sebelah kirinya judul di sini ya. Nah, menyisipkan gambar ini boleh dengan mengambil gambar dari gambar yang sudah kita simpan sebelumnya. Ya, insert ya, dari menu insert. Kemudian picture ya, di bagian picture klik saja ini untuk mengambil gambar yang sudah pernah kita simpan sebelumnya ya, logo atau yang lainnya. Kemudian Anda cari tadi nyimpan gambarnya atau file gambarnya disimpan di mana. Gitu ya. Kalau punya saya misalkan saya simpan di picture. Kalau Anda punya datanya di D ya cari di D atau di E atau di mana yang di flash disk misalkan juga silakan. Pilih gambarnya, kemudian insert. Nah, ini ya, pindahkan, geser ke posisi yang kita inginkan. Atur besar kecilnya, sesuaikan besar kecilnya. Nah, seperti ini. Oke, cukup mudah kan ya? Nanti kalau Anda ingin mengulang, jadi ulang lagi saja videonya dari awal ya, supaya tidak bingung gitu ya. Nah, kalau misalkan bagian kanannya juga Anda ingin beri gambar, boleh ya. Insert, picture, ya, cari file gambar tadi atau yang pernah Anda simpan, pindahkan ke posisi yang diinginkan. Misalkan di sini, atur. Nah. Oke, sampai di sini. Baik, teman-teman, saya kira tutorial kali ini cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar, ya. Atau bisa Anda kirimkan lewat email yang sudah saya tuliskan di deskripsi. Ya, kirimkan keluh kesah Anda mengenai kasus-kasus Excel atau Office, Microsoft Office pada umumnya.
sertakan file kasus kalau misalkan Anda punya file kasus yang belum terselesaikan, nanti insya Allah akan kita bahas di video berikutnya. Demikian, semoga manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.